warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita Kusumardani dengan NIM H060, mahasiswa perencanaan tata usaha kelas B. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempraktikkan mengenai langkah-langkah dalam identifikasi lahan kritis di suatu wilayah menggunakan ArcGIS. Adapun wilayah yang menjadi analisis lahan kritis kali ini berada di Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah. Sebelum masuk ke tutorialnya, adapun bahan-bahan yang perlu disiapkan yaitu meliputi Citra 18 yang dalam identifikasi lahan kritis kali ini menggunakan band 10, band 7, band 5, band 4, band 3, dan band 2. Selanjutnya kita juga perlu menyiapkan SHP pelelengan, SHP curah hujan, SHP penggunaan lahan, dan batas administrasi wilayah. Langsung saja kita mulai dalam identifikasi lahan kritis kali ini. Langkah pertama yang harus dilakukan yaitu kita masukkan terlebih dahulu band-band yang perlu dimasukkan, yaitu band 10, band 7, band 5, band 4, band 3, dan band 2. Kemudian kita akan potong dengan batas administrasi Kabupaten Sukoharjo pada semua band. Di sini saya hanya akan mencontohkan satu sampel saja, yaitu band 10. Di sini saya sudah memasukkan dalam layer. Kemudian kita akan potong dengan batas administrasi Kabupaten Sukoharjo. Kita masuk ke Artworks, kemudian Spatial Analysis Tools. Kita pilih Extraction, kemudian Extract by Mass. Kita input raster, kita masukkan band 10 yang akan kita potong dengan batas administrasi wilayah. Kemudian kita beri nama. Kemudian kita klik OK. Kita tunggu prosesnya. Berikut merupakan hasil pemotongan dengan batas administrasi. Kemudian kita akan melakukan koreksi geometrik. Kita akan melakukan koreksi geometrik pada satu band saja, yaitu band 10. Tapi langkah ini berlaku untuk semua band. Caranya dengan kita menggunakan Artworks, kemudian Spatial Analysis Tools. Kita pilih format algebra, kemudian raster kalkulator. Kita masukkan rumus dalam kurung 0,0002 dikalikan dengan citra yang akan dikoreksi dikurangi 0,1. Kemudian kita beri nama TOA. Seperti ini, kemudian kita klik OK. Setelah selesai, hasilnya akan muncul seperti ini. Kemudian kita akan melakukan perhitungan Advanced Vegetation Index menggunakan raster kalkulator. Kita akan masukkan rumusnya dalam kurung TOA band 5 ditambah 1 ditambah kita masukkan digital number yang didapatkan dari nilai height dari TOA band 4 dikurangi dengan TOA band 4, kemudian dikalikan dengan TOA band 5 ditambah TOA band 4. Tutup kurung, dipangkatkan dengan 1,0 dibagi 3,0. Tutup kurung, kita beri nama AVI, Advanced Vegetation Index. Dan kita klik OK. Kemudian kita selanjutnya akan melakukan perhitungan Bare Soil Index masih menggunakan raster kalkulator. Kita masukkan rumus TOA band 7 ditambah TOA band 4, tutup kurung, dikurang dalam kurung TOA band 5 ditambah TOA band 2, tutup kurung, kemudian dibagi dengan dalam kurung TOA band 7 ditambah TOA band 4 ditambah TOA band 5 ditambah TOA band 2 BSI Bare Soil Index. Kemudian setelah seperti ini kita klik OK. Setelah muncul hasil dari BSI, kemudian kita akan
melakukan perhitungan, kita akan mencari vegetation density dengan menggunakan masih algorithms, kemudian spatial analysis tools, kita cari multivariate, kemudian kita pilih principal components. Kita input rasternya, kita masukkan hasil BSI dan AV yang telah kita dapatkan sebelumnya, kita beri nama VD atau vegetation density. Kemudian kita klik OK. Kita tunggu prosesnya. Setelah seperti ini, kita selanjutnya melakukan perhitungan shadow index. Masih dengan menggunakan raster kalkulator, kita masukkan, kemudian kita masukkan rumusnya, yaitu 1 dikurangi dengan TOA band 4 dikalikan 1 min TOA band 3 dikalikan 1 min TOA band 2. Kemudian tutup kurung dipangkatkan dengan 1,0 dibagi 3 dibagi 3,0, lalu kita beri nama SI, shadow index. Nah, seperti ini, kita klik OK. Setelah prosesnya selesai, kita selanjutnya melakukan perhitungan temperatur index dengan menggunakan raster kalkulator. Untuk perhitungan temperatur indeks ini, kita menggunakan nilai radians inframerah thermal dari band 10, menggunakan nilai radians max band 10, dan kemudian menggunakan radian min band 10. Kita masukkan rumusnya menggunakan nilai minimum 0,10033 ditambah dalam kurung 22,0180 dikurangi dengan radians minimum band 10 0,10033 tutup kurung, kemudian dibagikan dengan digital number 65535, kemudian kita tutup kurung, kita kalikan dengan TOA band 10, kemudian kita beri nama TI, temperatur index. Setelah seperti ini, kita klik OK. Setelah hasil shadow index dan temperatur index kita dapatkan, selanjutnya kita dapat mencari nilai scale shadow index dengan menggunakan spatial analysis tools, kemudian multivariate, menggunakan principal components. Kita input hasil TI dan SI untuk mendapatkan nilai scale shadow index SSI. Klik OK. Setelah hasil SSI didapatkan, kemudian kita dapat melakukan perhitungan kerapatan kanopi hutan atau forest canopy density dengan menggunakan raster kalkulator. Kita masukkan rumus square root, kita masukkan hasil SSI dikalikan dengan vegetation density ditambah 1, lalu kita beri nama forest canopy density FCD. Ini kemudian kita klik OK. Setelah kita tahu hasil FCD seperti ini, kita memasuki langkah dalam menghitung nilai erosi lahan, dan sebelumnya saya telah jelaskan kita perlu menginput SHP kelerengan, SHP penggunaan lahan, dan juga SHP curah hujan. Yang mana dalam SHP kelerengan kita akan menambahkan field LS dan kita tambahkan field CP pada penggunaan lahan, dan kita tambahkan field R pada curah hujan. Saya sudah memasukkan curah hujan PL R seperti ini. Kemudian kita akan mengkonversi
hasil SHP ini, SHP curah hujan, SHP dan SHPL. Sebelumnya saya akan menjelaskan cara menambahkan field R, yaitu sama menggunakan add field pada atribut tabel. Kita menambahkan nilai high, nilai low, dan juga nilai tengah dari interval curah hujan tersebut. Kemudian kita hasil ini didapatkan, kita dapat mencari nilai R dengan menggunakan rumus. Kita cari, klik kanan pada field R, kemudian field kalkulator, kemudian kita masukkan rumusnya 0,41 dikalikan dengan nilai tengahnya, nilai median, dipangkatkan dengan 1,09 seperti ini. Kemudian kita klik OK. Selanjutnya akan didapatkan hasil R seperti ini. Langsung kita close saja. Begitu pula untuk SHP lereng, kita tambahkan nilai LS sesuai dengan klasifikasi kemiringannya masing-masing. Untuk SHP penggunaan lahan, kita tambahkan field CP seperti ini sesuai dengan kriteria keterangan penggunaan lahan sesuai dengan ketentuannya. Kemudian kita akan mengkonversi SHP lereng, penggunaan lahan, dan curah hujan dalam bentuk raster yang telah saya sebutkan sebelumnya menggunakan ArcToolbox. Kemudian kita cari conversion tools, kemudian kita pilih to raster, kita pilih polygon to raster. Pertama kita masukkan SHP curah hujan, value fieldnya kita ganti R, kemudian kita ganti namanya R div seperti ini. Kemudian setelah seperti ini kita dapat klik OK. Hal ini kita lakukan yang sama pada SHP kelarangan dan juga penggunaan lahan. Kita tunggu sampai prosesnya selesai. Seperti ini kita dapatkan hasil R div-nya. Kemudian kita lakukan pada SHP kelarangan. Value field-nya kita masukkan nilai LS, kemudian kita beri nama LS div misalnya seperti ini, kemudian kita klik OK. Yang terakhir kita menginputkan SHP penggunaan lahan. Value field-nya kita pilih yang CP, kemudian kita beri nama CP div. Nah, seperti ini kita klik OK. Setelah hasil nilai R, nilai LS, dan juga nilai CP kita dapatkan, kita dapat menghitung nilai erosi lahan di Kabupaten Sukoharjo ini dengan menggunakan raster kalkulator yang rumusnya nilai R dikalikan dengan nilai LS dikalikan dengan nilai CP. Kemudian kita akan dapat mengetahui hasil nilai erosi lahan. Kita nama erosi soalnya, kemudian kita klik OK. Berikut merupakan hasil erosi lahan di Kabupaten Sukoharjo. Kemudian kita akan melakukan reclassify pada raster pada erosi lahan ini menggunakan ArcToolbox Spatial Analysis Tools. Kita cari reclass, kemudian kita pilih reclassify. Kita masukkan input rasternya erosi lahan, value-nya tetap value, kita klasifikasikan menjadi 5 kelas. Kita pilih metodenya equal interval, classes-nya 5, kemudian kita klik OK, kita beri nama reclass erosi. Hasilnya akan seperti ini. Kemudian kita akan mengubah SHP kelarangan menjadi raster dengan cara conversion tools, kemudian to raster. Kita pilih polygon to raster, kita masukkan SHP lereng, fieldnya kita pilih kemiringan, kemudian kita beri nama div.
seperti ini, kemudian kita klik OK. Setelah hasil raster lereng telah selesai seperti ini, kemudian kita akan melakukan reclassify juga pada raster kelerengan ini. Kita akan reclass menjadi 5 kelas. Menggunakan reclass, reclassify, kita input raster lereng div ini. Value fieldnya kita ganti value, kemudian new values-nya kita ganti sesuai 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian kita beri nama reclass lereng seperti ini, kemudian kita klik OK. Selanjutnya, setelah selesai melakukan reclassify pada lereng dan juga erosi, kita akan melakukan reclassify pada hasil FCD, yaitu forest canopy density yang telah kita lakukan perhitungan sebelumnya dengan menggunakan reclass, reclassify. Kita masukkan hasil FCD, kemudian kita classify, kita pilih equal interval menjadi 5 kelas. Oke, kemudian kita beri nama reclass FCD ini, lalu kita klik OK. Setelah hasilnya seperti ini, setelah semuanya selesai, reclass lereng, reclass FCD, dan reclass erosi, kemudian kita dapat mengoverlay ketiganya menggunakan weighted overlay pada spatial analysis tools, kemudian pilih overlay, kemudian kita klik weighted overlay, kita masukkan input rasternya reclass FCD, kemudian kita masukkan reclass lereng, kemudian kita masukkan reclass erosi. Kita klik set equal interval, from-nya kita tulis 1, t-nya kita tulis 5, kemudian beri nama lahan ini. Kita dapat melihat kawasan mana yang di daerah Sukoharjo yang berpotensi menjadi lahan kritis. Kemudian setelah seperti ini, kita klik OK. Setelah prosesnya selesai, didapatkan hasil weighted overlay seperti pada tampilan layar berikut, di mana dapat disimpulkan bahwa lahan yang dapat dikatakan sebagai lahan kritis di Kabupaten Sukoharjo hanya berada pada daerah selatan kabupaten. Disebut dengan warna hijau karena semakin tinggi nilai erosi lahan, maka akan menentukan pula semakin besar kontribusi lahan tersebut terhadap kekritisannya. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.